Mengajukan permohonan pembuatan paspor sekarang ini jauh lebih mudah karena imigrasi sudah memiliki aplikasi M-Paspor yang memudahkan proses pendaftaran karena dilakukan secara online. Bahkan kita bisa memilih jadwal kedatangan sendiri dan pembuatan paspor bisa dilakukan di seluruh kantor imigrasi yang ada di Indonesia. Namun setelah mendaftar secara online dan melakukan pembayaran, kita tetap harus datang ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan berkas, wawancara, serta membuat foto untuk paspor. Proses pemeriksaan berkas dan wawancara adalah proses yang paling sulit saat mengajukan paspor. Kenapa? Adakah trik khusus agar kita bisa lolos di sesi ini? Yuk ikuti pengalaman saya. Hal penting yang harus kita perhatikan saat membuat paspor adalah datang ke kantor imigrasi 15 menit sebelum jadwal yang kita pilih. Begitu sampai di kantor imigrasi, langsung serahkan bukti permohonan pengajuan paspor kepada petugas, lalu tunggu nama kita dipanggil untuk menyerahkan berkas. Petugas akan meminta kita untuk menunjukkan berkas untuk diverifikasi. Semua berkas yang sudah kita upload saat mendaftar online harus kita bawa, berikut kopinya. Terdiri dari KTP, kartu keluarga, dan salah satu saja dari berkas berikut ini, akte kelahiran, ijazah, surat nikah, atau surat baptis. Sesuaikan dengan apa yang kita upload sewaktu mendaftar online. Misalnya yang kita upload akte kelahiran, maka cukup bawa akte kelahiran saja. Tidak perlu membawa ijazah, surat nikah, atau surat baptis. Yang harus diingat, data di dokumen pelengkap ini baik nama maupun tanggal lahir harus sama dengan data di KTP. Tidak boleh berbeda walaupun satu huruf ataupun satu angka. Bila kita sudah pernah membuat paspor sebelumnya, paspor tersebut pun harus kita bawa untuk diserahkan. Sebagai informasi, saat ini verifikasi berkas memang lebih ketat dari biasanya karena banyak kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO serta pekerja migran ilegal atau PMI yang terungkap akhir-akhir ini. Khusus bagi yang berusia muda, saat verifikasi berkas akan diminta juga dokumen lain seperti kartu mahasiswa bila Anda masih berstatus mahasiswa. Di sini Anda akan ditanya lagi tujuan membuat paspor. Bila Anda bertujuan mengunjungi saudara yang tinggal di luar negeri, petugas juga akan meminta fotokopi paspor saudara yang akan kita kunjungi. Memang terkesan ribet, tapi langkah ini perlu dilakukan pihak imigrasi untuk mengupayakan agar tidak ada lagi orang Indonesia bekerja di luar negeri secara ilegal. Bila Anda benar-benar membuat paspor dengan tujuan berwisata ke luar negeri, jelaskan dengan jujur, tegas, dan meyakinkan bahwa Anda memang bertujuan berwisata ke luar negeri. Bila jawaban Anda terkesan ragu, Anda akan diminta menyiapkan dokumen-dokumen lain yang sebenarnya tidak termasuk dalam syarat pengajuan paspor. Bagaimana jika Anda membuat paspor dengan tujuan untuk bekerja ke luar negeri? Tidak masalah. Tapi Anda harus membawa surat pengantar dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI yang resmi. Bahkan ada berita gembira untuk calon tenaga kerja Indonesia atau TKI yang akan membuat paspor. Bila belum pernah membuat paspor sebelumnya, Anda tidak akan dikenai biaya sepeser pun. Setelah verifikasi berkas selesai, Anda akan diberi nomor antrian untuk wawancara dan pengambilan foto. Walau semua berkas sudah dinyatakan oke, ada lagi sesi wawancara yang paling menentukan Anda layak mendapat paspor atau tidak. Harus dipahami, paspor adalah dokumen negara yang dipinjamkan kepada kita. Negara berhak menolak memberikan paspor dengan alasan tertentu, meskipun memiliki paspor adalah hak semua warga negara. Bahkan negara juga berhak mengambil kembali paspor yang sudah diberikan jika disinyalir akan digunakan untuk hal yang tidak baik. Secara garis besar yang akan ditanyakan petugas saat wawancara adalah tujuan kita ke luar negeri. Bila untuk berwisata, mau ke negara mana? Mereka akan tanya juga pekerjaan kita untuk memastikan bahwa kita memiliki sumber dana yang jelas. Semua pertanyaan itu tujuannya untuk mengetahui bahwa kita tidak akan menggunakan paspor untuk tujuan melanggar hukum, seperti bergabung dengan organisasi terlarang atau untuk menjadi pekerja migran ilegal dan sebagainya.
Jadi jawab dengan tegas dan meyakinkan. Tidak perlu takut dan gemetar bila tujuan Anda benar. Petugas wawancara di imigrasi adalah orang terdidik melakukan tugasnya dengan baik. Dengan ilmu dan pengalaman yang mereka miliki, mereka akan menggali kebenaran informasi yang Anda berikan. Itu sudah menjadi tugas mereka. Tugas kita, meyakinkan mereka bahwa kita akan menggunakan paspor untuk tujuan yang baik. Demikianlah cara mengajukan paspor sendiri tanpa calo bagian kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda menyukai konten tua-tua traveling, silakan subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga konten-konten saya ada manfaatnya untuk Anda. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.